Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Septi Dianra Azahro. Saya merupakan mahasiswi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah laporan dagang dan jasa yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Kartikasari SAMAK. Dalam video ini nanti saya akan membagikan kepada teman-teman semua mengenai apa itu akuntansi, serta serunya belajar akuntansi, dan salah satu materi di dalam akuntansi yang saya sukai dan menarik bagi saya. Baik, mengenai akuntansi. Jadi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas. Dalam hal ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, ataupun individu. Nah, tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan dari entitas tersebut. Dengan kata lain, akuntansi ini merupakan bahasa yang sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas keuangan suatu entitas secara terstruktur dan terperinci, melalui pencatatan transaksi keuangan, pengukuran nilai aset, serta kewajiban, dan penyusunan laporan keuangan, maka akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang tepat untuk di kemudian harinya. Adapun dari proses akuntansi, yang pertama, ada proses pencatatan transaksi. Tahap awal dalam proses akuntansi adalah pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Dalam hal ini melibatkan pengumpulan data transaksi seperti penjualan, pembelian, pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada pengklasifikasian transaksi. Transaksi yang telah dicatat kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Dalam hal ini akan membantu memahami sifat dan tujuan dari setiap transaksinya. Yang ketiga, ada pengoreksian dan penyesuaian. Selama periode akuntansi tertentu, ada penyesuaian yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan menghitung depresiasi aset ataupun menyesuaikan pendapatan atau biaya agar mencerminkan keadaan aktual. Yang selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan. Setelah semua transaksi dicatat, diklasifikasikan, dan disesuaikan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan melibatkan pembuatan neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya ada proses interpretasi dan analisis. Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian akan dianalisis untuk memahami kinerja keuangan dari entitas. Analisis ini akan membantu pengambilan keputusan, strategi, dan perbaikan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun kemudian akan disajikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami kondisi keuangan entitas. Selanjutnya ada proses audit dan pengawasan. Sebagai tahap akhir ini, laporan keuangan bisa diaudit untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Setelah proses akuntansi, berikutnya adalah tujuan dari akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Yang kedua, keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan evaluasi. 4, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. 5, perencanaan dan pengendalian keuangan yang efektif. 6, komunikasi informasi kepada pihak eksternal. Dan yang terakhir, 7, mendorong pertanggungjawaban dan transparansi. Adapun manfaat dari akuntansi yaitu untuk pengambilan keputusan yang terinformasi sebagai pemantauan kesehatan keuangan,
untuk perencanaan keuangan yang tepat, sebagai transparansi dan kepatuhan, sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja, sebagai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan untuk membantu dalam mendapatkan pembiayaan maupun modal, mengevaluasi efisiensi operasional, dan yang terakhir pengukuran kinerja dan profitabilitas. Akuntansi itu bukan hanya sekedar angka, namun akuntansi memberikan gambaran dari kesehatan keuangan suatu perusahaan, organisasi, maupun individu. Alat pengambilan keputusan, informasi akuntansi akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasi yang tepat. Serta bahasa dari akuntansi ini bahasa bisnis universal. Jadi akuntansi menjadi bahasa universal untuk memahami dan menganalisis kondisi keuangan di berbagai sektor. Adapun serunya belajar akuntansi, yaitu yang pertama untuk melatih kemampuan analisis. Akuntansi akan melatih kemampuan untuk menganalisis data dan informasi keuangan yang lebih kompleks. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Di dalam akuntansi ini akan membantu teman-teman semua untuk mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah, khususnya masalah keuangan maupun masalah bisnis. Yang ketiga, untuk membuka peluang karir yang lebih luas. Keahlian akuntansi dibutuhkan di berbagai sektor seperti perusahaan, organisasi nirlaba maupun dalam sektor pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman keuangan, khususnya keuangan pribadi. Akuntansi akan membantu dalam mengelola keuangan pribadi agar menjadi lebih baik. Yang terakhir, untuk membangun keterampilan yang berharga. Di dalam akuntansi ini akan membangun keterampilan yang penting seperti ketelitian, disiplin, komunikasi, efektif, dan lain sebagainya. Jadi akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Dengan mempelajari akuntansi, maka teman-teman semua bisa membuka peluang untuk membangun karir yang sukses dan berkontribusi besar pada dunia bisnis maupun dunia keuangan. Adapun materi di dalam akuntansi yang saya sukai dan menarik bagi saya adalah mengenai jurnal khusus. Baik, sebelum membahas lebih dalam mengenai jurnal umum, tentunya teman-teman sudah paham dan mengetahui bahwasanya di dalam akuntansi itu terdapat 2 jurnal. Yang pertama ada jurnal umum atau general journal, dan yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Di dalam jurnal umum itu dibuat untuk mencatat transaksi yang tidak ditulis di dalam jurnal khusus. Sedangkan jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi yang sifatnya berulang, seperti transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, manfaat dari dibuatnya jurnal khusus ini yang pertama untuk memudahkan dalam spesialisasi pekerjaan. Yang terus selanjutnya untuk memudahkan posting ke dalam buku besar dan memungkinkan untuk pengendalian internal yang lebih baik. Dan tentunya dengan dibuatnya jurnal khusus ini akan menghemat biaya. Karena apa? Karena jika menggunakan jurnal umum dengan mencatat 100 kali transaksi yang sama, maka akan dibutuhkan 100 kali posting ke dalam buku besar. Sedangkan jika dibuat jurnal khususnya, maka akan diposting ke buku besar hanya cukup 1 kali saja. Oke, selanjutnya mengenai jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa hanya menggunakan jurnal umum saja untuk mencatat transaksinya. Namun, pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak dan tentunya berulang, maka sulit untuk mengkelompokkan transaksi-transaksi tersebut. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu tersebut. Nah, penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi
waktu, tenaga, dan biaya seperti yang saya sebutkan tadi. Jurnal khusus ini ada 4 macam. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, dan ada jurnal penjualan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Nah, penerimaan uang ini berasal dari beberapa sumber. Di dalam jurnal penerimaan kas terdapat beberapa transaksi khusus, seperti adanya penjualan tunai. Selanjutnya, adanya penerimaan pelunasan piutang. Yang ketiga, ada pengembalian atau retur pembelian secara tunai, dan adanya penerimaan pendapatan. Bentuk dari jurnal penerimaan kas seperti ini. Kolom yang pertama ada kolom untuk tanggal, selanjutnya kolom nomor bukti, selanjutnya kolom perkiraan yang dikredit atau akun yang dikredit. Selanjutnya ada kolom ref, ada kolom debit yang diantaranya ada kas dan potongan penjualan. Selanjutnya ada kolom kredit yang diantaranya ada kolom piutang dagang, penjualan, dan ada serba-serbi. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus untuk pengeluaran kas ini dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Nah, beberapa transaksi yang tercatat pada jurnal khusus ini seperti transaksi pembayaran atau pelunasan utang dagang, ada transaksi pembelian secara tunai, transaksi retur penjualan, adanya pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi atau biasa yang disebut PRIV, dan ada transaksi atas pembayaran beban-beban. Nah, bentuk dari jurnal pengeluaran kas ini, yang pertama ada kolom tanggal, yang kedua ada kolom nomor bukti, selanjutnya kolom perkiraan yang didebit atau akun yang didebit, ada kolom ref, ada kolom debit yang diantaranya ada kolom utang dagang, kolom pembelian, dan ada kolom serba-serbi. Dan selanjutnya ada kolom kredit yang diantaranya ada kolom kas dan kolom potongan pembelian. Jurnal yang ketiga adalah jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik untuk pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatan dalam jurnal pembelian ini meliputi pencatatan transaksi pembelian barang dagang dengan kredit dan pembelian perlengkapan maupun peralatan ataupun aktiva lain yang dilakukan secara kredit. Untuk bentuk dari jurnal pembelian itu sendiri, yang pertama ada kolom tanggal, ada kolom nomor faktur, ada kolom perkiraan yang dikredit atau akun yang dikredit, ada kolom ref, ada kolom debit yang diantaranya ada kolom pembelian dan serba-serbi, dan selanjutnya ada kolom kredit yaitu utang dagang. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang yang dilakukan dengan kredit. Tidak ada akun khusus yang harus dimasukkan di dalam jurnal ini. Seperti jurnal-jurnal yang lainnya, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas ataupun jurnal pengeluaran kas, itu tadi terdapat akun-akun khusus yang dimasukkan di dalam jurnal-jurnal tersebut, tetapi di dalam jurnal penjualan ini tidak ada akun khusus yang dimasukkan di dalam jurnal penjualan. Hal ini tentu membedakan jurnal penjualan dengan jurnal yang lainnya. Untuk bentuk dari jurnal penjualan, yang pertama ada kolom tanggal, kolom nomor faktur,
ada kolom perkiraan yang di debit, ada kolom ref, ada kolom syarat, yaitu yang nantinya untuk mencatat syarat dari pembayaran, dan yang terakhir ada kolom debit dan kredit, yaitu piutang dagang dan penjualan. Nah, itu tadi penjabaran mengenai apa itu akuntansi, serunya belajar akuntansi, dan salah satu materi di dalam akuntansi yang saya minati. Bagi teman-teman semua yang sedang belajar akuntansi, maupun jikalau di kemudian hari akan tertarik belajar akuntansi, maka saya sangat berharap kita secara bersama-sama bisa mengembangkan dan mempelajari ilmu akuntansi dengan baik dan menjadi lebih baik. Itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.